Kembali lagi di channel Catur Blitz, channel yang membahas catur kurang dari 10 menit. Di video ini kita akan melihat bagaimana cara Daniel Dubov menghancurkan pertahanan Alekhine Defense. Lawannya adalah Valery Sviridov. Game ini terjadi pada tahun 2016 di kejuaraan Rusia. Dubov sebagai putih memulai dengan E4. Hitam memainkan kuda F6, pertahanan Alekhine. Dubov mendorong pion menyerang kuda. Setelah kuda D5, D4, dan di sini hitam mendorong D6. Tujuan utama dari pertahanan Alekhine adalah memancing putih untuk mendorong pion-pionnya selanjutnya akan dimusnahkan oleh hitam. Oleh karena itu, hitam biasanya mengharapkan langkah C4 pada langkah selanjutnya. Dubov tidak memilih varian itu. Dia mengembangkan kuda ke F3. Setelah itu, gajah G4, sebuah pining yang akan mengancam menteri. Dubov terlebih dahulu mengusir gajah. Setelah gajah mundur ke H5, Dubov membuat langkah yang sangat menarik dan dapat kita jadikan referensi untuk mengalahkan pertahanan Alekhine. Dia mendorong E6, sebuah pengorbanan pion. Tujuannya adalah merusak pertahanan hitam dan juga membuat gajah petak gelap hitam sulit untuk berkembang. Hitam menerima tawaran pion gratis. Setelah itu, gajah E2 menutup pining yang dilakukan oleh gajah. Hitam mengembangkan kuda C6 dan Dubov mengamankan rajanya. Setelah menteri ke D7, pion menyerang kuda. Pada posisi ini, hitam memilih menarik mundur kuda kembali ke F6 dan Dubov langsung mengembangkan kuda C3. Setelah itu, H6 didorong, menjaga petak G5 ditempati oleh gajah ataupun kuda Daniel Dubov. Pada momen ini, Daniel Dubov mulai menyusun serangan. Dia mendorong D5 bermaksud untuk membongkar pertahanan hitam. Kuda ini lalu ditarik mundur oleh hitam ke petak DD8. Setelah itu, benteng E1 membayang-bayangi raja hitam yang ada pada baris belakang. Kemudian, hitam menarik mundur gajah ke F7. Sekarang, raja hitam benar-benar terkurung pada petak pusat. Dubov mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan gajah petak terangnya ke petak aktif. Setelah E5, kuda ke H4 mengincar petak G6. Hitam menyerang kuda, lalu kuda masuk menyerang benteng dan juga gajah hitam. Benteng membantu gajah menyerang balik kuda dan menteri datang membantu kuda. Setelah itu, C6 dimainkan oleh hitam. Hitam bermaksud untuk menukar pion petak center ini karena pion ini telah membuat kuda hitam tidak mendapatkan tempat yang bagus untuk berkembang. Pada posisi ini, Dubov tidak mengambil pion dan dia memilih gajah E3. Selanjutnya, hitam kembali mendorong E6, membuka ruang dan nafas bagi perwira-perwiranya dan menantang pertukaran pion. Kemudian, pion D makan pion E. Pion diambil dengan kuda, lalu benteng A ke D1. Sekarang, Dubov juga telah melakukan shadowing pada menteri hitam. Menteri dihindarkan ke C7, lalu gajah F5. Sebuah langkah posisional yang sangat bagus membuat gajah mendapatkan petak yang lebih enak untuk menyerang. Pada posisi ini,
Valeri Sviridov, rokade di sayap raja, membuat rajanya terkena pining dari gajah, dan ini memberikan kesempatan kepada Dubov untuk menukar kuda dengan gajah. Benteng makan kuda dan gajah makan pion A7. Jika pion B6 didorong dengan maksud untuk mengurung gajah, maka gajah makan pion menyerang menteri. Setelah menteri makan gajah, ada langkah cantik kuda D5 menyerang kuda dan juga menteri. Hitam akan kembali mendapatkan perwiranya. Setidak-tidaknya kuda akan hilang. Jika pion makan kuda, maka pion makan pion, skak, dan juga menyerang kuda hitam. Pada posisi ini, hitam bisa saja mengurung gajah putih, namun dia memilih menteri A5. Setelah itu, gajah kembali mundur ke E3. Hitam dihadapkan pada posisi untuk terus bertahan. Kemudian, raja dipindahkan ke B8, dan di sini Dubov lagi-lagi mengorbankan pion B4. Jika pion dimakan, maka benteng akan menempati B1 dan langsung menekan raja hitam. Oleh karena itu menteri dibawa ke A3. Setelah itu benteng D3. Lagi-lagi benteng membayangi menteri. Setelah menteri makan pion, maka tentu saja benteng ke B1. Dubov mendapatkan hal yang diinginkannya, yaitu lajur yang setengah terbuka yang langsung menekan raja. Pada posisi ini, hitam kembali tertarik mengambil pion C4, dan Dubov memainkan menteri B2. Ancaman skakmat dalam satu langkah. Kemudian, hitam membuat kesalahan yang sangat fatal. Dia memainkan B5. Pada posisi ini, Dubov langsung mengeluarkan kekuatan taktikalnya. Kuda makan pion. Tentu saja, pion makan kuda. Namun sekarang Dubov tidak bisa terburu-buru mengambil pion karena masih ada penjagaan dari menteri. Oleh karena itu dia mengusir menteri dengan benteng C3. Hanya ada 3 petak aman bagi menteri hitam. Jika menteri ke H4, maka menteri makan pion, skak. Setelah raja A8, menteri A5, skakmat. Jika menteri D5, maka menteri makan pion, skak. Setelah menteri makan menteri, benteng makan menteri, skak. Raja A8, benteng A3. Lagi-lagi skakmat. Pilihan terakhir adalah menteri A4. Hal ini akan dibalas dengan menteri makan pion. Hal yang sama terjadi. Skak dan menyerang menteri. Setelah menteri makan, benteng makan skak, raja pindah, benteng A3, skakmat. Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya. Salam Gens Unasumus.